Teman-teman gue pada banyak banget yang pengen kerja di bank dah. Terus kenapa? Jadi si bank tuh untungnya dari mana? Kita bahas bank untungnya dari mana. Sebelum bahas bank untungnya dari mana, kayaknya mending kita lihat untungnya bank tuh berapa. Ada nih 4 nama besar mendominasi BRI, Mandiri, BCA, Ya, yang satunya siapa? Dari sisi nominal laba, BRI menjadi juara 15,4 triliun, meningkatnya 13% year on year. Tapi balik lagi ke tadi, terus bank untungnya gimana? Paling gampang, buka laporan keuangan Q1. Oh, ada nih laba bersih 15 triliun dari mana ya, Tris? Kan fungsi utama bank jadi perantara orang yang butuh duit sama orang yang punya duit kebanyakan. Misalkan Niki punya duit 100 juta lah, duit dingin parah. Nah, Kopel butuh duit 50 juta buat mengembangkan usahanya. Tapi duitnya nggak ada. Tugasnya Bank Tristan. Gue approach Niki, mau nggak lu titipin ke gue 100 juta, nanti per tahun gue kasih lu bunga misalkan 6%. Mau dong daripada nganggur. Gue pegang duit 100 juta ya. Pel nih gue ada duit nih, tapi balikin gue tahun depan 60 juta. Boleh deh. Gue kasih lu 60 juta. Tahun depannya gue dapet dari Kopel 60 juta. Jadi gue pegang cash 110 juta. Gue kasih ke Niki 106 juta. Gue untung 4 juta. Jangan lupa teman-teman follow buat konten-konten Putar ngulik bisnis. Coba aja lihat, untungnya harusnya dari pendapatan bunga Dan syariah 52T. Itu ada bebannya juga, beban bunga syariah 12,6T. Tapi ada pendapatan lain nih, Tris. Kliennya tuh ada apa aja nih? Pendapatan jasa asuransi 280 M. Pendapatan penjualan emas 1,5T. Ada operasional lainnya 12T. Ini nomor lagi, Tris. Dari sisi pendanaan dana pihak ketiga, pokoknya naik 9%. Dengan kontribusi dana murah atau kasa semakin solid, kasanya naik 12%. Kasa tuh jadi gini, current account ditambah saving account. Bank tuh ngebagi jadi 3 dompet. Niki nitipin duit di gue 100 juta. Misalkan nyetor rekening aja. Itu tuh namanya saving account. Dibilangnya dana murah. Yang kedua ada giro. Nah ini rekening yang biasanya dipakai buat pebisnis. Nah itu juga sama, masuknya dana murah. Non casa itu tuh adalah deposit. Misalkan Kopel nitipin duit di gue 100 juta. Di lock 1 tahun deposit dapat bunga 6% misalkan. Compare Niki yang tadi cuma 0,5%. Strategi penguatan kasa turut mendorong efisiensi biaya dana, tercermin dari penurunan cost of fund dari 3% jadi 2,3%. Cost of fund tuh biaya menyewa duit nasabah lah. Pertanyaan Anda, kondisi geopolitik kan lagi dak-dikduk nih. Tapi kenapa bank-bank tadi termasuk BRI masih bisa grow? Jujur saya kurang tahu jawabannya. Coba cari berita kali ya. Coba. Intinya ekonomi kita masih relatif kuat karena konsumsi masyarakatnya masih ada, produksi bisnis masih jalan, dan pemerintah masih punya amunisi fiskal. Kalau kata Pak Dirut, BRI akan terus memperkuat komitmen sebagai bank yang berfokus DNA ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai pusat pertumbuhan. Sangat kompleks lah kalau bahas. Cuman kalau core-nya bank yang umum ya seperti itu. Dapat duit, quote-unquote sama kelarin orang yang butuh duit sama orang yang punya duit kebanyakan. Makanya BRI top satunya Indonesia secara profit itu tuh pendapatan bunga. Kalau gitu bagus dong di sahamnya dong. Teman-teman research sendiri aja atau nggak tanya kreator-kreator saham yang lebih ahli lah.